Dan ya, lo kalau nonton watch party kalau misalnya lo lagi nggak stream gimana? Pertanyaan yang sama. Gimana Jan? Kalau gue ganti-ganti. Gue Kadang ganti-ganti. Kadang di Pasta, kadang gue ke siapa Encang, kadang Encang Smith, iya ya. kadang ke Cowboy. Gue ganti-ganti biasanya. Windy? Ganti-ganti dong sama. Sama Tapi ya? absen pertama wajib Mas Anang sih, wajib sih. Widih. Widih. Absen nomor 1 nggak boleh skip. Hebat. Kalau lo gimana Kak Eagles? Junior. Satu doang sih. Paprisia gue Oh, nobarnya. Fans nomor 1 ya? Iya, gua. Iya. Say hi dulu ke Kak Paprisia. Say Lu hi dong, dong. say Kak hi Junior dong. dong say hi. Halo Kak Paprisia, happy watch party Ah. dengan viewersnya. Itu dia. Jadi memang banyak ya yang nobar-nobar Ya. PUBG Mobile. Silakan kalian seru-seruan lah bareng-bareng sama para streamer. Betul. Ih Agak nanti kaget ya saya jawabannya ya. ini jawabannya masih sama loh, nggak berubah dari kemarin Oh, ditanya. iya? Sama terus. Luar biasa. Masih sama. Soalnya yang lain-lain menurut gue jayus aja gitu. Emang yang dicari yang apanya, yang gimana? Yang nggak Kalau dari jayus dong. streamer, Yang nggak iya. Yang nggak jayus. Betul juga ya. Mana Windy nih? Aduh susah nih di-update langsung sama dua analis ya. Karan Junior, kiri Eldoge. Tapi Alter Ego melalui game yang pertama langsung ada perubahan player ya. Dari Kak Junior gimana untuk Alpha yang masuk menggantikan posisi Rocky? Oke, masalah rotasi player terus-menerus di tiap match ya. Bukan di tiap harinya, tapi di tiap match. Ini dulu gue patahkan untuk Boom. Gue kurang suka sebenarnya dengan skema ini. Oke, ketika apa lo yang udah bagus, itu jangan diubah lagi. Itu dikutip juga oleh Flow Wolfie. Dan dulu Boom, gue bilang kayak, ini lo udah nemu pakem ya, kenapa diputer-puter lagi? Dan ketika lo udah nemu pakem 4, akhirnya main kayak stay 4 aja, 4 player di Boom. Ya udah baru mereka akhirnya bisa merasakan juara. Bahkan 2 kali gitu back to back PMSL kayak gitu. Itu hebatnya Boom, akhirnya mereka terpecahkan, tidak menggonta-ganti player lagi. Tetapi untuk Alter Ego beda nih. Agak beda. Sama sekali belum nemuin pakemnya. Dan itu yang menjadi tanda tanya untuk semua orang. What happened? Apa yang terjadi? Apa yang bikin mereka nggak kompak lagi kayak dulu bisa back to back PMSL? Apa yang mereka lakukan kok team fight-nya kalah terus? Itu loh yang menjadi masalah. Ya ini sih udah out of game ya menurut gue ya. Udah bukan strategi lagi, udah bukan masalah setup lagi, bukan masalah puzzle lagi. Karena puzzle ya pembuktiannya adalah di back to back PMSL kayak gitu loh yang bisa mereka juarai. Namun ini ada faktor lain yang kita sama sekali nggak tahu dan itu pure dapurnya mereka yang tahu. Dan ini gue nggak mau menilai kalau masalah udah out game. Bisa jadi masalah bucin kah, bisa menjadi masalah yang kayak lagi sakit kah, atau kayak lagi kurang prima enak, ya, nggak jadi prima, ya. kayak gitu, Macam-macam segala lah macam. gitu ya. Dan itu gue nggak bisa komentari karena masing-masing itu ya punya kelebihan kekurangannya sebagai manusia gitu loh. Betul, Cuma ya gue faktornya adalah in game aja yang gue omongin. Iya, satu hal yang menarik sih, soalnya kan bagaimanapun secara di atas kertas gitu ya, harusnya mereka bisa gitu kan. Betul. Untuk kembali lagi di permainan sempurna. Bahkan di third party turnamen DGWIB kan sebelum PMSL juga Juara ya? menjadi juara gitu. Oke, itu adalah hal yang menarik dari Alter Ego karena ternyata nggak bisa menyamai satu tim dengan tim yang lain ya keadaannya. Dan kita melihat lagi strategi yang sempat digunakan di PMGC oleh Iya. seorang Kitsune, Betul. digunakan oleh Selcom DJ Alliance. Tapi sepertinya kalau orang saya belum terlalu pinter. Nah, ditabraknya malah Lebih langsung, pintar. langsung Nah, ditabrak. ini lebih pintar menurut gue. Kalau lo ngomong nggak pintar, ternyata Dia dia lebih lebih pintar pintar. langsung dibuktikan. Saat Kitsune, dia harus menggunakan granat dan mengurangi HP dari mobil, vehicle betul, itu betul, sendiri. betul. Tetapi ini masih Sorry. Ini lebih sempurna karena full HP Eldoge, prima sekali. Gua kira mereka masih belum mengerti gimana cara nabraknya biar turun. Ternyata langsung pakai hovercraft ditubruk sampai terbang. Sama overcraftnya gue pikir muter lagi ngejemput kayaknya. Iya. Ternyata dari jauh ngeng, balapan ya kayak Baron. Mantap, Baron CDAL ya. Iya. Akhirnya bisa mendapatkan Lebih vehicle pintar. di bagian tengah dan itu sangat baik karena buat teman-teman kita ceritakan zonanya menuju ke arah bagian bawah, condong ke arah bagian bawah. Tapi kekhawatiran gue tetap muncul karena Pochinki masih masuk zona yang pertama. Di beberapa teman-teman komunitas mengatakan kepada gue, kalau zona condong ke arah bagian bawah, tapi Pochinki masih masuk, kadangkala masih ada kesempatan menuju ke arah bagian jembatan, bahkan menuju ke arah bagian pulau utama lagi. Jadi ini yang nanti akan menjadi cobaan untuk para player, mengingat ya istilahnya cobaan sebelum buka lah. Bisa nggak nahan emosi nih mereka deh untuk bisa rotasinya. Tapi kalau ke arah bagian bawah langsung, berarti bagus untuk CDAL, untuk Boom yang sudah melakukan gatekeep, terutama
mungkin RRQ ya. Karena kita ceritakan sedikit, RRQ sekarang sudah ada di bagian selatan dari military base. Jadi masih ada chance ya untuk shifting lagi tetap ke main island, enggak sepenuhnya ke pulau selatan Atau dari jembatan. SMB atau di bagian jembatan lah setidaknya untuk ending dari circle-nya. Tapi kita melihat untuk zona yang seperti ini bagian barat dan juga barat dayanya itu yang lebih padat. Semuanya berjejer di satu line yang sama seperti halnya RRQ, Sam9, ada TEM juga, Selcom DJ Alliance, Boom, ada dari tim Vowin juga yang berada di bagian sisi sebelah kiri jembatan. Jadi banyak banget tim-tim sekarang yang mengarah ke bagian jembatan sebelah kiri, sedangkan jembatan kanan yang mungkin nanti akan menjadi entry dari Bigetron kah atau dari Ozja kah, itulah yang paling kurang diminati. Jadi benar-benar kosong banget untuk di bagian jembatan sebelah kanannya. Sebenarnya ini hal yang menarik sih, soalnya ya mungkin mereka nggak nonton PUBG Mobile Super League Indonesia ya. Junior gua udah berkali-kali bahas gitu loh. Ketika early udah jelas zonanya menuju ke arah bagian condong kiri, ya lu coba muter ke arah bagian kanan. Semuanya nggak ada yang ngelakuin. Tetap madet di Kacamata bagian kuda ya. iya, tetap madet di bagian situ, dan kalau zonanya ke arah bagian sana ya oke, bagus bagi mereka gitu. Tapi kalau tidak, udah pasti akan banyak sekali yang tumbang menjadi eliminasi. Kalaupun berhasil lolos untuk sampai ke pulau seberang, pasti akan ada korban yang berjatuhan dari masing-masing tim yang coba untuk melintasi jembatan. Oke, tapi untuk circle kali ini sih ya, kalau misalnya memang ke arah SMB, tidak banyak hal yang bisa dianalisa, Iya, especially iya, sebenarnya. iya. Ini Pasti cepet-cepetan mereka aja ya berarti cuma- ya? Iya, cepet-cepetan, dan juga ada faktor luck juga yang dimana titik-titik SMB pun juga tidak semuanya diuntungkan gitu loh. Ya mungkin yang menempati titik-titik dari perbukitan yang banyak hutan-hutannya itu lingkungannya di situ terrainnya kan cukup sempurna Iya. untuk mereka melakukan hide and seek ataupun fight begal-begal gaming. Tapi untuk titik-titik yang dimana coba ke arah compound, keluar dari compound itu kan sulit banget dari SMB sebenarnya. Jadi ya faktor luck pun juga sangat tinggi ada di sini. So kita enjoy aja, dan bagaimana mereka memainkan masalah satu kali lagi mechanical. Mechanical yang tadi juga coba dimaksimalkan sama Tony K ya untuk menjegal pergerakan dari Kagendra yang belum berhasil. Jadi Vampire masih nahan, memang mereka belum bergerak dari bagian Primorsnya yang fix. mungkin diprediksikan Kagendra dari Vampire udah berpindah untuk Ya. mereka bisa coba rotasi Telly mungkin lewat jalur airnya, tapi apalah daya Vampire-nya masih stay, langsung bermanuver lagi untuk Kagendra dan circle-nya semakin condong lagi ke bagian pulau selatan dari selatan dan di bagian sebelah kiri yang kita mention dari awal. Ramai sekali pertemuan yang akan terjadi dari mulai Sam9 yang berpapasan juga dengan Tem Entertainment. Ini jujur Sam9 yang sangat berbeda dengan apa yang gue saksikan di 2024. Lihat bagaimana peperangan mereka tetap padu. Knockdown yang terjadi tidak menjadi latah bagi mereka untuk melakukan confirm elimination. Masih ada pergerakan screening dengan vehicle juga. Ngebuat seperti tanpa celah pertahanan yang dibangun oleh Sam9. Dan bahkan pilihan mereka untuk tidak menuju ke kampung halaman mereka itu very pure. Membuat mereka begitu nyaman. Sekarang ada di bagian pulau military base atau pulau dari selatan Erangel kali ini. Sementara melanjutkan cerita dari Windy tadi, jembatan akan begitu padat. Boom, tapi gue akan ceritakan sedikit buat teman-teman semua, mereka bermain aman, melakukan gatekeep dari bagian dalam, tapi di bagian pom bensin, mercusuar, ini akan menjadi bloodbath antara banyak tim. The Xavier langsung ditunjukkan, Voindon KID berlomba ke arah bagian sana juga. Ini kalau yang paling terlambat, di zona 3 nanti akan menjadi bulan-bulan bahkan Potato, ditembaki oleh The Xavier. Lihat aim ganas dari The Xavier, membuat damage yang tidak sedikit bagi seorang Potato. Untungnya masih bisa ngacir sedikit dan masuk ke dalam pulau selatan Erangel. Untungnya masih terhalang dengan bangunan di jembatan itu sendiri ya untuk menghalau peluru yang dikeluarkan dari Xavier untuk mematahkan rotasi dari Void dan KID, dan kita bisa melihat replaynya juga bagaimana agresifnya Sam9 ketika mereka memiliki celah yang langsung mereka maksimalkan. Dan menariknya lagi kalau kita ngomongin celah juga sempat dibahas ya untuk di sinerginya sendiri. Dari tim RRQ kalau nggak salah itu tim yang paling suka mencari celah untuk mereka bisa maksimalkan, mereka manfaatkan mungkin untuk kita bisa lihat yang ngebuat mereka bisa berada di puncak untuk di liganya. Tapi jangan lupa, the next problem dari RRQ yang dari Liga dan bahkan hari pertama final kemarin adalah tim fight mereka yang kembali lagi belum menjadi fight yang sempurna. Itu yang nanti akan diuji karena bagaimanapun zona karena bagian military base, sebagaimana Junior katakan tadi, nggak bisa sided banget ke satu tim saja. Bisa saja nanti akan berpindah, bisa saja nanti akan condong ke tim yang lain juga yang pasti akan membutuhkan fight. Tapi kita lihat Kagendra
Dan Vampire sudah mulai pemantauan lagi dan trigger disiplin Vampire. Begitu luar biasa. Anda semua termasuk saya, kalau melihat ada vehicle seperti ini udah pasti dong ditembak ya kan. Open field, kita nggak ada backstep juga. Tapi Vampire mengkalkulasi, kalau kita tertahan di bagian pinggir tebing tadi, bisa jadi kita tidak bisa lebih masuk ke dalam zona. Oleh karena ditahan oleh Vampire dan Kagendra masih punya compound di zona seperti ini. Jadi nggak hanya berpikir selangkah ke depan aja, tapi 2-3 langkah ke depannya impactnya seperti apa, itu yang menjadi perbandingan keputusan Vampire mungkin yang kita lihat sekarang dengan keputusan mungkin yang biasa kita lihat untuk di liga-liga sebelumnya ataupun di turnamen nasionalnya juga. Tapi lagi-lagi tim Secret ini berbeda banget untuk permainan tim Secret yang kita bandingkan dari last season. Mereka menjadi perwakilan juga untuk bermain di PMGC, siapa sangka untuk mereka bisa langsung mendapatkan posisi yang cukup baik untuk di Vol yang terakhir. Tapi balik lagi, seperti halnya Voin Donki juga, dua tim PMGC mereka nggak maksimal untuk di hari-hari yang udah dilaluin. Bahkan kalau kita berbicara tim Secret, di turnamen Ruthless terakhir mereka juga menjadi juara gitu loh. Jadi kayak sangat meyakinkan, confidence levelnya begitu tinggi, tapi balik lagi PMSL Lobby is not that easy. Sementara kali ini E-Arena, hands itu carry hard mereka di group stage, ditumbangkan oleh seorang Parajin, Nate dilempar, Tiger masih mengamati, Lamborghini di tempat lain juga tumbang, ada trade yang terjadi dan ini akan tidak menguntungkan sang pemuncak klasemen. Vampire hanya butuh 5 poin untuk mengejar, sementara The Xavier sampai zona 3 kali ini, bahkan masih di luar zona dan Parajin begitu low dengan tembakan seorang Joker di high ground. Ini yang ditakutkan akan kejadian ketika kita lagi match point, lagi smash roll. Tim-tim yang di papan atas, mereka yang udah dapetin match point, buat dapetin chicken aja kesulitan. Karena balik lagi yang dibahas sama junior ya kan, mentalitinya mereka udah mulai kena juga. Sekarang juga kayaknya dari The Xavier mereka nggak seagresif biasanya, tertahan dengan zone. Dan bahkan sekarang yang menahannya adalah E-Arena yang ingin mengejar sebuah keberuntungan untuk mendapatkan takedown demi takedownnya. Akhirnya Parajinnya down dan didapatkan poin eliminasi kedua bagi E-Arena. Hal yang begitu jarang, gue melihat seorang Parajin nge-whiff nembak sebuah knockdown setidaknya bisa didapatkan satu. Itu knockdown karena zona teman-teman by the way ya. Jadi bukan karena tembakan Parajin dan akhirnya membuat The Xavier tumbang. Berarti 4 kakinya karena laba-laba itu arachnid 8 kaki jadi tinggal 4 sekarang karena 2 player masih ada. Membuat kali ini The Xavier seperti untuk Chicken cukup sulit tapi untuk bisa mendapatkan poin, who knows. Sementara di jembatan lagi dan lagi seperti silih berganti. Orang-orang yang bermain kali ini Stranger dan Junior for this circle. Ada komentar dari permainan-permainan yang sudah dilakukan? Gue so far berfokus kepada jembatan kanan juga kiri gitu. Yang dimana kiri setelah Boom udah lolos, Boom udah lepas, gue langsung gak peduli lagi kiri. Itu tuh udah pasti pincang-pincangan deh di sebelah kiri. Dan selesai itu antara EA, DX dan segala macamnya, tetek banyak yang lainnya. Tapi di kanan, Bigetron bener-bener ngejaga banget ke gatekeep. Ada 2 tim yang berbeda, Alter Ego di sebelah kanan sampai gak berani mereka untuk coba nyebrang. Dan sekarang di stage 3 akhir-akhir baru mereka berani nyebrang. Dan dari Bigetron pun juga gak mau berlama-lama. Gue buat apa juga di jembatan, decision mereka adalah ya akhirnya menghampiri lagi daerah-daerah dari outer sekitaran circle. Dan mau gak mau, ini adalah waktu yang ngepas karena belum ada sandwich yang bisa terjadi dari badan mereka karena kalau lama banget ya bisa terjadi kalau di stage 4, di stage 5 mereka baru melakukan fight di outer ya mereka coba lawan gatekeep ya tapi tiba-tiba disabet juga dari belakang. Jadi semua timingnya tepat dari hampir banyak tim Indonesia dan juga RRQ di tengah controlling bersama Voin Donki pun juga cukup oke penempatan titik-titik checkpointnya. Betul, dan dari Bigetron mereka pun splitnya 3-1 ya. Satar di bagian selatan sendirian, sedangkan 3 lainnya akan coba langsung straight forward aja masuk ke dalam zonanya. Dan di bagian belakang yang di-mention sama Junior ya kan, tailing yang dilakukan bagian belakang. Ternyata di backstep oleh tim Alter Ego, didapatkan kembali untuk knockdown-nya. Poin pertama bagi tim Alter Ego, walaupun belum ada poin selanjutnya, tapi yang kita harapkan dari tim Bigetron bisa mengantisipasi movement selanjutnya yang sekarang coba dilakukan oleh Celcom Digi Alliance. Leon DZ tahu dia kekurangan player, dia coba untuk mundur tapi tidak bisa dan masuk kembali ke dalam perangkap. Dan 1 poin didapatkan lagi oleh tim Bigetron. Sebuah resiko yang diambil, jujur gue cukup takut tadi dengan apa yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi baik sekali bagaimana mereka tadi memetakan tempat tersebut adalah tempat yang tidak bisa diisi oleh 4 orang sekaligus. Oleh karena dengan melihat ada 1 orang, gak komit karena bagian dalam mendapatkan eliminasi dan sekarang langsung setup smoke. Dan juga memperbaiki posisi parkir dari kendaraannya karena bagaimanapun itu begitu terbuka. Kekhawatiran gue juga muncul dari Alter Ego yang tadi baru melakukan tailing karena bagian belakang, mendapatkan 1 tapi mereka juga sekarang harus melakukan fight dengan tim Secret harusnya dan juga tim Flash sepertinya ya dari bagian belakang yang sudah mulai mengintai mereka karena memang pergerakan Yasnaya begitu jauh. Sementara Voin, Vexi
kembali lagi bermain tadi ya untuk poin, melakukan tembakan di jarak menengah dan Tiger X tumbang membuat lagi-lagi semua orang yang datang dari jembatan kiri either pincang atau rata di bagian tengah zona dan poin mendapatkan eliminasi lagi dari tim tersebut. Top Z naik ke arah bagian atas, Zeus justru yang tumbang terlebih dahulu. Top Z mengikuti dan Altrigo akan menggenapkan eliminasi mereka dengan melakukan confirm elimination, tapi ya didapatkan 1 untungnya, 3 untuk Altrigo, namun tim Secret menjaga di bagian atas. Betul, dan sekarang kayaknya juga langsung di follow up sih oleh tim Alter Ego. Tadi Hans For You sempat ingin naik lagi, lebih tinggi lagi mencari informasi, tapi hati-hati masih ada punggawa tim Secret dengan total 3 orang yang masih bisa membalaskan ya. Tapi Flash yang udah di-mention juga sama Eldoge dari awal, mereka mentailing dengan jalur yang sama dengan tim Alter Ego. Sudah mulai make up play, ternyata mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim TS kali ini, tapi di bagian sisi lainnya pun Vampire coba untuk menumbangkan punggawa dari Indonesia, Boom Esports. Di-lock targetnya oleh seorang Swab dan bahkan sekarang dijatuhkan kembali untuk player Boom. Dan hanya tinggal 1 yang terakhir yang tersisa untuk last man standing untuk seorang Yamime. Lihat bagaimana specialty dari Vampire. Mereka bermain mungkin terlihat seperti open field. Mereka mungkin terlihat tidak punya kompon yang begitu prima. Tapi mereka tahu tidak ada backstep. Mereka tahu kompon tersebut sudah ditinggalkan juga. Dan sekarang bagaimana cara clearing ke arah bagian depan. A very classic gameplay dari Vampire yang sempat hilang di group stage kemarin. Kali ini dibangkitkan lagi dan boom. Tidak baik-baik saja. Yami bahkan sudah mulai dicari. Granat dilempar oleh seorang Nuzi. Maju ke arah bagian depan. Hampir di tempat lain. Onzen pun masih bisa menghadapi poin Donkey ID. Lihat bagaimana sebuah permainan dari Vampire yang harus berbagi fokus, tapi mereka tetap mendominasi jalannya peperangan. Faksi bahkan tumbang, butuh upaya melakukan sebuah penyelamatan, dan Yami tetap dipush oleh Nuzi. Vampire benar-benar berada di level yang berbeda untuk di kesempatan kali ini, tapi Yami, nade yang begitu matang, Nuzi! Knockdown with the nade! Swaps juga tumbang, Vampire! Dikdaya mereka dipreteli oleh Boom dan juga Void Donkey ID. Yes, 2 tim Indonesia secara tidak langsung mereka bekerja sama untuk menumbangkan sang kelelawar kita. Tinggal 2 yang terakhir untuk Onzens. Dan bahkan bukan tinggal 2, melainkan 1. Tony K, the last man standingnya. Coba untuk mengincar Yami dan no, Yami tertangkap. Dan Boom langsung di shutdown oleh seorang Tony K. Tapi masih ada perwakilan untuk RRQ, BTR, Kagendra dan juga Vowin yang masih tersisa. Kita masih memiliki banyak perwakilan, tapi nice try sekali untuk tim Bigetron ataupun untuk Boom ya. Sorry, untuk perjuangan mereka sudah selesai karena ada tim Vampire. And here we go. Welcome the new number 1. Vampire baru saja melampaui poin dari Vampire. The Xavier dengan mendapatkan 103 poin sejauh ini. Wow, 103. 2 tim sudah menyentuh di angka 3 digit untuk overall pointsnya mereka. Dan ini semakin jauh lagi jaraknya untuk di bawah. Kalau Gimana? mereka tetap sama poinnya. Gimana Gus? Vampire open field play, clearing lagi. What is your opinion? Untuk di match ini ya, jujur ini faktor luck juga, tapi The Xavier, Vampire melawan itu kayak melawan ilmu fisika lah kasarnya, melawan ilmu algoritma lah gitu dari Vampire. Dan The Xavier, gue ngerasa sih ini bukan playstyle terbaik mereka. Overthink yang ada di jembatan itu yang membuat mereka akhirnya maju atau tidak. Yang padahal kalau mereka memainkan timing seperti Boom, gue yakin tadi ya pemilihan fight mereka itu untuk The Xavier ya, itu lebih baik dibandingkan titik-titik yang diambil Boom. Boom masalahnya adalah checkpoint mereka doang yang ketika melakukan team fight, minim untuk hide and seek-nya. Jadi lebih terbuka badan-badan dari pemainnya dan lebih mudah untuk diincar oleh lawan. That's it buat Boom. Ya, Nggak ada obstacle, nggak ada natural obstacle yang titik bisa checkpoint, dimaksimalin ya kan? lo kalau mau fight ya cari tempat yang oke dulu lah, baru lo fight. Tapi ya ini faktor menurut gue karena playstyle masing-masing player itu terlalu gatel, terlalu agresif. Kayak Poundbeat tiba-tiba mau nge-fight aja segala macam. Titik lo tuh belum enak, fight lo tuh belum enak. Jadi jangan dipaksain untuk melakukan fight. Itu dia, direct point yang akhirnya ngebuat Boom seperti tidak aware ya untuk melakukan fight-fight yang begitu maksimal dari Boom sendiri. Tapi satu hal lagi kita melihat bagaimana RRQ seorang Genfos bahkan pelurunya begitu minim. Ini memperlihatkan bagaimana memang mereka impromptu mengubah drop spot ya kan. Ngebuat akhirnya mereka ada di bagian selatan dengan peluru yang tidak terlalu banyak. Tapi masih ada kabar gembira tentunya karena masih ada Kagendra, RRQ dan juga ada Bigetron. 3 tim yang masih ada di bagian late game, walaupun mereka belum mendapatkan posisi yang paling prime. Kita melihat tim Secret pun sedang berjibaku. Granat dilempar ke arah bagian Bigetron.
belum ada yang connect sama sekali. Tapi GK masih punya 3 di saku dia, masih bisa dilemparkan terus-menerus. Ini yang gue katakan Windy tadi, begitu terbuka tempat dari Bigetron, mereka memperbaikinya dengan smoke dan parkir kendaraan untuk bisa menjadi obstacle yang paling prima. Gue harapkan bagian timur ini bisa dimenangkan oleh Bigetron, Amin. karena tim Secret ini benar-benar melakukan agresi, karena mereka tahu kalau mereka tidak meratakan Bigetron, masuk terlalu terburu-buru pun mereka bisa menjadi bulan-bulanan ditembaki. Dan lihat, cukup komit GK dan Soaz ke Bigetron Esports. Betul, tapi mereka pun juga harus berhati-hati karena dari TA sudah nggak komplit dengan 4 playernya, tinggal 2 yang terakhir yang coba untuk mendomprak ataupun mendongkrak dan membongkar pertahanan dari tim Bigetron. Dan lagi-lagi lemparan utility yang terus dimaksimalkan, untungnya belum ada yang on point, belum ada yang di knockdown lagi, opening knocknya pun juga belum didapatkan lagi dari tim TS. Dan sejauh ini pantauan juga masih terus dilakukan oleh seorang Federales, mengcook sebuah granat, coba dikuk kembali untuk menargetkan ke posisi seorang GKK, dan akankah connect untuk granat dari tim Bigetron, dan granatnya hampir mendapatkan posisi untuk seorang GK, tapi masih bisa berlanjut bertahan, tapi tidak untuk yang kesekian kalinya karena granat Federales akhirnya on point. Here we go, the utility play dari Bigetron sudah working dengan cukup baik. Namun Soaz masih ada di sana. Di bagian layar kecil kita juga ada peperangan antara tim Indonesia. RRQ mendapatkan Azami, mendapatkan Lele Boy, mencari yang terakhir. Tapi Bigetron yang melakukan ending terlebih dahulu. Rata dari tim Secret dan RRQ bersama Kagendra masih berjibaku 2-on-2 situation. Di bagian atas masih ada 2 player dari Kagendra, Casper dan Acul. Nate yang di-cook akan dilemparkan juga, menjaga pergerakan dari Kagendra untuk tidak turun ke bagian bawah. Casper sudah terdengar di bagian bawah, bahkan revive tidak dilakukan oleh seorang Genfos, dan Genfos berhasil untuk tidak melanjutkan revive tadi untuk melakukan eliminasi. 1 player terakhir dari Kagendra sudah mulai dipantau, granat yang di-cook juga akan dilempar, dan Erpeko, what a timing, sangat baik untuk menghindari granat yang dilemparkan oleh player Kagendra. Yes, dan berhasil bisa menyelamatkan posisinya untuk saat ini, dan dari Acul kembali keluar lagi untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih prime mungkin, tapi RRQ mendeteksi langkah kaki yang diberikan oleh seorang Acul, dapatkan 1 tapi backup dengan belakang di seorang Nerpeko on point, dan akhirnya Kagendra diratakan, dipulangkan dengan 0 eliminasi poin oleh tim RRQ. Tapi here's come Bigetron, datang di waktu yang tepat untuk mengganggu fight, dan bahkan RRQ belum dikasih waktunya mereka untuk reset, langsung ditumbangkan kembali anggota playernya, tinggal 2 yang terakhir harusnya. Dan kita bisa pantau lagi ada 3 ternyata untuk tim RRQ, ada lemparan utility masih dimaksimalkan kembali, tapi masih belum ada yang connect, masih bisa berjuang kembali dengan 3 melawan 3 antara RRQ dan juga Bigetron. Ini catch up yang sempat gua katakan di sinergi hilang dari tim Indonesia. Bigetron dengan segala keterbatasan dia di game kali ini mencoba mencari dan mendulang eliminasi lagi, membaca elimination fit dengan knockdown yang terjadi sebelumnya. Kali ini catch up, tapi kembali lagi mereka mengerti ketika sudah terlalu lama pull and push fight-nya membuat RRQ pun juga sudah melakukan reset situation. Bigetron kembali tarik mundur, mereka punya rumah orang kaya, mereka punya beberapa kompon di bagian depan juga. Sementara waktu di zona ke-6 kali ini masih bisa berbagi dengan tim RRQ. Sementara beberapa tim lain, Xavier, Vampire, ini sudah sangat-sangat pincang. Kedua tim ini bahkan menyisakan hanya 1 orang. Levi's pun juga tadi 1 player dari tim Vampire, itu Tonike, kali ini berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa. Yes, dan masih menunggu waktu ya berarti ya dari masing-masing player dan juga tim untuk saat ini. Dan ini sih karena zona juga mendukung mereka sih untuk stay dulu, untuk mereka bisa nge-hold lagi. Tapi lihat strategi yang coba dibangun oleh tim RRQ. Oh, bold movement. 2-1 dilakukan untuk posisinya dan akan coba tarik mundur lagi. Mungkin masih ragu-ragu karena memang ternyata ada Rezi yang bisa melihat pergerakan tim RRQ. Itu bukan ragu-ragu, itu ngebait pinter banget. Dia tadi ke arah bagian depan dulu, lihat ini kaca ada yang jaga nggak nih, jendela ada yang jaga nggak nih. Ada. Ditembak, mundur lagi langsung overcraft ya. So, very well played, bahkan zona sekarang menuju ke arah bagian Bigetron dan RRQ. Secara tidak langsung mereka menjadi 2 benteng yang berbeda kubu, tapi bisa untuk mempertahankan siapapun yang masuk ke arah bagian dari mereka. Dan ini masih kita pantau lagi juga untuk pergerakan lainnya dari tim The Xavier. Masih ada 1 yang terakhir untuk seorang Levi's, the last man standing kali ini. Dan vehicle-nya dirasa sudah tidak dimiliki lagi. Akan menjadi PR yang besar ya untuk pejuang terakhir dari tim The Xavier. Sedangkan berbeda halnya dengan Cellcom DJ Alliance. Mereka masih punya vehicle, mereka pun juga nampaknya masih memiliki ruang geraknya lagi. Tapi untuk tempat ternyaman sih memang dengan compound yang seperti ini masih ya untuk 2 tim Indonesia.
untuk Bigetron dan juga RRQ. Tapi walaupun memang mereka di satu kebun yang sama, ini bukan berarti kayak mereka coba untuk kayak bekerja sama, diskusi, tapi emang posisinya aja yang membuat mereka masih bisa nyaman saat ini. Dan di bagian sisi lainnya sudah mulai pecah kembali fight yang terjadi dan Vampire akhirnya dieliminasi, dipulangkan di hashtag yang kelima. Dan itu dia Gen Force mendengar adanya tembakan di bagian kiri dari compound ini. Dia dapatkan satu play dari Salcom DJ Alliance yang gua rasa tidak akan ada revive yang dilakukan. Dan sebagaimana gua katakan, menjadi dua kubu yang berbeda, tapi menjadi fort atau benteng yang sama. Lihat bagaimana dari Salcom DJ Alliance tertembak oleh Bigetron dan juga tim RRQ. Menyisakan 1-2 orang ternyata di satu kendaraan yang sama, tapi mereka pun tidak bisa untuk bergerak bebas. Bahkan kali ini hanya Salcom DJ Alliance yang menjadi sebuah benteng terakhir yang perlu untuk dirobohkan untuk Indonesia bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner di game yang kedua. Ya, Indonesia diharapkan bisa mendapatkan chicken mereka yang di hari ini dari RRQ ataupun dari tim Bigetron. Karena masih ada dua perwakilan dan zona seperti ini, gimana pendapat dari seorang junior? Ya ini fightnya masih berlanjut, nanti kalau diopernya pas lagi Tadi kosong. minta ngomong, sekarang dikasih ngomong nggak mau, gimana sih? Tapi kayaknya dari Levi's yang nggak banyak berbicara, langsung aja kasih impact-nya walaupun mendapatkan sebuah knockdown. Tapi langsung bisa dihandle dengan sangat baik oleh Salcom DJ Alliance. 3 tim teratas untuk Bigetron, Salcom DJ Alliance dan juga tim RRQ. Dan Salcom sih yang masih berada di luar zona. Keluk, apa yang bisa dilakukan? Hanya bisa healing-healing dan akhirnya selesai sudah. Dan dipastikan chicken kali ini akan didapatkan oleh Indonesia. Kolom komentar akan semakin ramai. Bigot Trooper atau Kingdom yang akan senang dalam buka puasa di hari ini karena keduanya tidak hanya berbagi rumah, keduanya sama secara manpower 3 melawan 3. Tapi secara zona sejauh ini Bigetron cukup diuntungkan dan mereka sudah membuat setup pertahanan. Ya betul, jadi jangan lupa diramaikan lagi di kolom komentar seperti yang mention sama Eldoge, dipencet tombol likes-nya lagi ya kan untuk support dukungan dari Bigetron ataupun dari tim RRQ yang akhirnya bisa mempersembahkan juga chicken untuk di hari ini dan masih fair ternyata fightnya mereka masih 3 melawan 3 dan agresi akan dilakukan terlebih dahulu oleh tim RRQ sudah mengepung di bagian area luarnya sedangkan di bagian broken wall dijaga dengan sangat matang oleh tim Bigetron. Itu dia, RRQ punya satu logika yang gua sangat suka. Mereka tahu mereka sekarang tidak diuntungkan oleh zona, mereka merapat untuk mencari split-split yang dibangun oleh Bigetron. Tapi Bigetron pun menggunakan split yang tidak ada celah, di mana di bagian belakang di backup, di bagian atas juga ada. Namun RRQ sudah mulai masuk ke bagian rumah orang kaya. Satu orang masih melakukan healing di luar dan Nerpeko getting the first. Razy tumbang, Federales juga tumbang, menyisakan Satarles seorang saja. Nate akan dilemparkan, tidak mengenai siapapun, damage diberikan juga. Tapi 3 melawan 1, tidaklah mudah, dikejar terus Satar kali ini. Iya betul, nih nampaknya dari tim RRQ akan coba untuk mengurung kembali dari seorang Satarles, tapi Satarles coba untuk mancing keluar lagi, tembakan pun diberikan lagi hanya bermodalkan S12K untuk menumbangkan 3 punggawa RRQ yang terakhir sampai akhirnya chicken dinner kali ini didapatkan oleh RRQ. The King is back. Bow to the King.